Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Adam Bishawa dalam channel Jejak Sang Adam. Di petualangan kali ini saya akan melakukan pendakian Napak Tilas Pertapaan Sedepok Mbah Ngaliman, wisata religi yang ada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Yuk ikuti cuplikannya. Pos 1 kemungkinan ini ya. Nih, pos 1 sekitar 15-20 menit dari parkiran. Sekarang trek berubah menjadi anak tangga yang dibantu oleh ini kayu-kayu seperti ini. Mantap. Tepat berada di Punggungan kita menemukan pos 2 semacam ini. Tepat di Punggungan nih. Nih, kondisi langitnya tak perlu waktu lama dari pos 2. Ini kita sampai di pos 3. Nah, ini sepertinya adalah tanjakan terakhir sebelum pertapaan Sedepok. Ternyata masih ada satu lagi tanjakan ini. Saya kira tadi itu adalah tanjakan terakhir. Ternyata ini masih ada satu lagi tanjakan. Di areal pertapaan Sedepok terdapat masjid yang beratapkan langit, yaitu tempat suci yang kita bisa buat beribadah dan ritual. Saat pendakian ini saya mengalami hal yang goib bersama dengan anak saya. Dan ikuti terus video ini supaya mengerti apa yang akan kami alami. Gimana Mas Kian? Gak tahu, kayak enak ya firasatnya kalau ke arah sana. Firasatmu nggak enak? Gimana? Ini tapi ya, apa? firasatmu tapi nggak enak yo. Entah bagaimana yo, nggak tahu rasanya piye gitu yo. Ayo. Ya. Ya wis, sampai di sini aja yo. Ya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Mohon maaf ini kita harus balik turun ke bawah seperti ini karena nggak tahu ya, firasat saya dan firasat anak saya kok kayak nggak enak gitu. Lebih baik kita turun aja lah sampai di sini, sampai di atasnya sedikit dari puncak Sedepok. Tadi kita sudah mengeksplor Padepokan Sedepok atau pertapaan ini. Lalu kita niatnya mau naik ke atas, ke puncak, di atasnya Sedepok. Namun ya entah apa yang terjadi, saya juga kurang tahu. Ini firasat saya maupun firasatnya anak saya itu kok nggak enak gitu. Jadi entah apa yang menyebabkan hal itu. Pokoknya kita kayak ragu-ragu untuk melanjutkan ke puncak Sedepok atau ke atas. Tonton video ini hingga tuntas teman jejak, supaya tidak terjadi gagal paham. Ikuti jejak saya, Jejak Sang Adam. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Apa kabar teman-teman YouTuber? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perjalanan akan saya mulai tepat di depan kantor Desa Ngliman atau gerbang menuju ke air terjun Sedudo. Dan ini adalah lereng Gunung Wilis. Untuk mencapainya cukup andalkan Mbah Google Maps. Ketik saja air terjun Singokromo karena searah atau sejalur dengan menuju ke pertapaan Sedepok. Air terjun Singokromo dengan air terjun Sedudo adalah juga satu jalur. Namun ketika sampai di pintu perizinan air terjun Sedudo, kita akan bertemu dua jalan, yaitu lurus menuju ke lokasi Sedudo, lalu kita ambil jalur kiri untuk ke air terjun Singokromo. Letak pertapaan Sedepok adalah di atasnya dari air terjun Singokromo dengan jalan trekking sekitar 1,5 jam. Nah inilah dia, awas, percabangan.
Kalau ke kanan adalah ke Sedudo dan kita ambil ke arah kiri ini. Nah, ini ke kiri. Nah, kalau ke sini kita menuju ke air terjun Singokromo. Perjalanan ke air terjun Singokromo bisa kita lewati dengan motor maupun mobil. Tetapi awas, jalannya licin dan menikuk dan agak curam ya. Jadi harus selalu waspada karena jalannya berupa makadam berbatu ataupun aspal tetapi yang sudah agak ya keluar batuannya begitu. Namun kalau pagi hari, waduh, pemandangannya istimewa teman-teman, apalagi kalau cuacanya cerah. Oh iya, saran saya kalau habis dari pertapaan Sedepok mampir juga ke air terjun Singokromo karena wih adem sekali. Nah, awas, kita sudah hampir sampai di parkiran pertama dari air terjun Singokromo. Namun saya memutuskan untuk terus. Jadi saya parkir tepat di depan gerbang menuju ke air terjun Singokromo. Nah, di sini saya parkir mobilnya. Ada lokasinya tapi tidak terlalu banyak. Untuk di parkir pertama tadi luas sekali, tapi kalau di sini sedikit. Oke teman-teman, simak video ini hingga tuntas karena akan ada banyak informasi mengenai jalur menuju ke pertapaan Sedepok. Silahkan dilanjut. Sedikit cerita, pertapaan Sedepok ini adalah kawasan yang dibangun oleh Ki Ageng Ngaliman untuk melatih para prajuritnya melawan Belanda. Assalamualaikum. Nah, ini kita sudah sampai di air terjun Singokromo. Kalau dari sana adalah dari Kota Nganjuk, dari bawah. Lalu kita parkir kendaraan mobil di sini. Mungkin sekitar ya antara 5 sampai 6 mobil untuk parkirannya. Lalu ini adalah gardu selamat datang di area wisata alam air terjun Singokromo. Nah, nanti kita menuju ke puncak Sedepok melalui air terjun Singokromo ini. Nah, tamu tujuan pertapaan Sedepok wajib lapor petugas. Oke. Untuk parkir mobil sekitar 10.000. Lalu nanti kita trekking. Kalau turun itu ke arah air terjun Singokromo, nanti kita ke arah sana. Nah, ke sana untuk menuju ke pertapaan Sedepok. Oke, jam menunjukkan pukul 8. Alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan sampai dengan pertapaan Sedepok kita tetap diberi cerah. Nah, ini seperti ini kondisinya, masih tutup. Harga tiket masuk 6.000, untuk motor 5.000. Nah, ini adalah denah lokasi wisata air terjun Singokromo. Nah, seperti ini. Ini kondisi dari gerbang melihat keluar. Kemudian ini ada gambarnya air terjun Singokromo. Mudah-mudahan nanti kalau diberi cukup waktu turun dari pertapaan Sedepok, kita bisa ke air terjun Singokromo. Oke, suasananya asri, sudah ditata dengan baik. Bagus ini, ada camping groundnya, ada aula serbagunanya. Oke, istimewa. Toiletnya juga bersih, ada musola. Mantap. Oke, kita lanjut. Ki Ageng Ngaliman adalah orang yang dituakan atau ulama yang mempersiapkan prajuritnya untuk melawan Belanda, yaitu mempersiapkan fisik dan mental bertapa di Padepokan Sedepok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita start mendaki. Jam menunjukkan pukul 8:15.
Dari air terjun Singokromo kita menuju ke Pertapaan Sedepok. Perjuangan Ki Ageng Ngaliman ditujukan guna untuk memerangi pemerintah Belanda yang sedang ikut mengendalikan pemerintahan di Kesultanan Surakarta. Dasar pemikiran yang melatar belakangi hijrahnya Ki Ageng Ngaliman dari Solo ke Nganjuk adalah karena Nganjuk merupakan wilayah Kesultanan Mataram, sehingga untuk menghindari kecurigaan Belanda, maka Ki Ageng Ngaliman melatih prajuritnya dan menetap di daerah Nganjuk, yaitu di Padepokan Pertapaan Sedepok di lereng Gunung Wilis. Nah, selama perjalanan dari gerbang air terjun Singokromo menuju ke Sedepok, itu banyak sekali spot untuk foto-foto. Instagramable, bro. Oke, awal trek adalah batu yang ditata semacam ini. Lumayan untuk elevasi sekitaran masih 20 derajat. Kemudian pemandangannya ciamik. Di sepanjang jalan tadi ditemui wahana untuk spot foto-foto. Ini juga ada gardu pandang untuk kita bisa foto di sini. Super keren. Mudah-mudahan tetap diberi cerah. Oke, tak berapa lama dari gardu pandang tadi kita menemui warung yang mungkin juga penitipan sepeda motor ke Sedepok. Nah, ini seperti ini kondisi warungnya. Halo Mas. Nah, ini kondisi tempat parkirnya adalah warung ke Sedepok. Kita turun melipir, kemudian di sana adalah air terjun Singokromo. Nggak kelihatan ya dari HP, tapi kalau dari sini, nah itu dia air terjunnya Singokromo. Oke, kita lanjut ke sini. Dari warung itu, nah di sana warungnya itu untuk turun ke air terjun Singokromo bisa lewat sini. Nah, ini ada tulisannya Singokromo plus minus 100 meter turun ke sana. Tapi kalau untuk ke Sedepok kita ke arah sini. Oke, jalanannya yang semula adalah batu ditata, agak luas, lebar. Sekarang mulai menyempit. Ini mulai tanah liat dengan sedikit kanan kiri berbatu. Untuk vegetasi masih heterogen ya, hutan heterogen macam-macam. Ini ada pinus, ada macam-macam pohon-pohonnya. Oke, kita lanjut ke bawah ke puncak Sedepok. Nah, ini ada parkiran kedua, yang mana ini ada warung tapi tutup. Juga bisa turun ke Singokromo lewat sini. Nah, ini ke air terjun sana. Oke, lalu kita ke Sedepok, tetap lanjut ke sini. Oke, dari warung yang kedua tadi, ini kita menemukan pohon besar seperti ini. Lalu kita menuju lurus ke arah atas. Klonun, Amit, Pak. Mangke sing lurus mawon, nggih, siap-siap. Matur nuwun. Oke, kita lanjut. Setelah dari pohon besar tadi, kita melewati sungai kecil yang airnya jernih sekali. Oke, untuk terus lanjut di jalanan kecil setapak yang lumayan licin ini. Nih, seperti ini.
setelah sungai kecil itu, ini ada percabangan seperti ini ya. Jangan lurus, tapi ngikuti petunjuk ini yang agak patah, belok. Nah, nyeklek. Nah, ke sini. Hati-hati. Jangan lurus, tapi kita kayak putar balik. Nah, zigzag. Oke, lanjut ke pohon-pohon bambu. Nah, ini tak lama dari jalan yang menukik tadi. Ini ada pohon tumbang. Kita melipir di sampingnya. Oke, lanjut terus. Elevasi mulai naik sekitar 35 derajat. Kanan kiri pohon cengkeh sama pohon heterogen ya. Nah, di sini ada percabangan. Ada yang ke kiri, tapi jalannya kecil, sempit. Kita pilih yang ke kanan, yang jalannya lebar, naik ke atas. Oke, mantap ini. Oke, tak lama kemudian kita menemukan jembatan kecil. Ini kayak selokan. Nah, kita naik untuk ketemu dengan pos 1 kemungkinan ini ya. Nih, pos 1 sekitar 15-20 menit dari parkiran. Jadi kita lanjutnya ke arah sini. Oke, dari pos 1 setelah istirahat sekitar hampir 3 menit, kita lanjut ke atas lagi. Sedepok masih kurang antara sekitar 1,5 jaman lah ya. Ini tadi kita sudah berjalan mungkin hampir setengah jam atau masih 20 menitan lah. Oke, lanjut. Oke, ini saya ditemani oleh anak saya, Mas Ki Andre. Meski agak flu, batuk, pilek, tapi tetap cus menemani ayahnya. Oke, lanjut. Sekarang trek berubah menjadi anak tangga yang dibantu oleh ini kayu-kayu seperti ini. Mantap. Nah, ini masih ada sinar matahari yang masuk meski awannya mendung ya. Ini kita mendapat lokasi yang terbuka sedikit. Nah, semacam ini. Kita menanjak di punggungan ya. Punggungannya bukit. Kanan kiri suara apa namanya? Air terjun. Mungkin satunya air terjun dari Sedudo. Satunya lagi air terjun dari Singokromo. Nah, yuk ya, tepat berada di punggungan kita menemukan pos 2 semacam ini, tepat di punggungan ya. Nih kondisi langitnya agak mendung, padahal tadi masih lumayan biru ya. Oke, kita istirahat dulu. Oke, dari pos 2 kita akan lanjut menyusuri punggungan naga ini. Kanan kiri sudah jurang, tapi punggungannya masih agak lebar, jadi lumayan untuk
cuaca mendung ya. Tadi padahal terang biru langitnya, cepat sekali jadi mendung. Tapi tidak apa-apa, masih ada sinar matahari yang masuk. Oke, lanjut. Aduh, mantap. Kita ketemu anak tangga lagi. Yuh. Keren. Nah, inilah yang dinamakan anak tangga lagi. Lumayan. Ya, elevasi 50 derajat. Mungkin lebih nih ya. Bisa jadi 60 derajat kemiringannya. Mantap. Tak perlu waktu lama dari pos 2. Ini kita sampai di pos 3. Cuma tidak ada tempat duduknya ya. Oke. Kemudian lanjut dari pos 3. Akhirnya di atasnya pos 3 kita dapat landai. Alhamdulillah dapat bonus landai, tapi tetap di punggungan naga, jadi kanan kiri langsung jurang. Perlu hati-hati, banyak bebatuan dan akar-akaran pohon seperti ini, jadi harus waspada kepleset. Untuk cuaca mendung, kanan kiri lamtoro atau kaliandra dan pepohonan besar. Oke, lanjut. Nah, ini sepertinya adalah tanjakan terakhir sebelum pertapaan Sedepok. Alhamdulillah, ini ditata dengan bebatuan menyerupai anak tangga. Tapi elevasinya menukik, mungkin sekitar 65-70 derajat. Oke, nih tanjakan terakhir sebelum puncak Sedepok atau pertapaan Sedepok. Oke, sampai ketemu di puncak ya. Nanti kita explore tempat pertapaannya seperti apa. Oke, lanjut. Ini adalah tanjakan terakhir sebelum puncak Sedepok. Alhamdulillah, curam sekali nih tanjakan terakhir. Jadi total perjalanan adalah 1,5 jam pas. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, ini gapura masuk. Kemudian di sini ada pos semacam ini, pos gerbang masuk. Lalu ternyata masih ada satu lagi tanjakan ini. Saya kira tadi itu adalah tanjakan terakhir. Ternyata ini masih ada satu lagi tanjakan. Nggak tahu lagi ini nanti masih ada lagi atau bagaimana. Oke, yang penting kita jalani. Yuk, sedikit lagi. Lumayan ya, elevasinya tetap sekitar 60 derajat. Dan ini sudah terlihat pondok-pondok dari para pertapa. Oke,
Oke, akhirnya kita sudah sampai. Ini bendera merah putihnya. Di sana. Assalamualaikum. Ya, warung tempat pondok. Lalu di sini juga ada tempat untuk istirahat. Assalamualaikum. Nyen sewu. Nanti kita eksplor pertapaan Sedepok. Oke, sebelum kita naik, kita mencoba melipir dulu ke arah kiri. Ini tadi ada pondokan, lalu ini juga pondokan atau mungkin rumah tempat juru kunci, bisa jadi seperti ini. Lonwun. Nah, ini juga ada pondokan, mungkin tempat untuk menginap semacam ini. Nah, ada jalan turun ke bawah. Assalamualaikum. Oh iya, pondokan ya, tempat untuk menginap. Oke, kita naik lagi ke atas sana. Luas sekali pertapaannya. Tuh, banyak sekali pondokan-pondokan. Ada toilet juga. Ini di sini tempat wudhu. Oke, kita ke arah anak saya. Nah, ini juga ada padepokan atau tempat untuk menginap. Dalamnya ada karpet untuk tidur. Nah, ini Sedepok bukan tempat untuk rekreasi atau camping. Jadi harap tenang atau harap hening. Assalamualaikum. Ini harap tenang, harap hening. Nah, ini ada tempat duduk. Dan di sana juga terdapat padepokan ya. Semacam ini. Nih. Lalu di bawah ini juga padepokan atau tempat untuk menginap seperti yang sudah saya video tadi. Nah, ini seperti ini kondisi pelatarannya. Nah, ini bendera merah putih. Lalu inilah dia yang disebut Masjid Atap Langit, Pertapaan Sedepok, Ngliman, Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum. Nah, inilah dia Masjid Atap Langit. Di sini kita harus melepas alas kaki. Tercium aroma wangi. Assalamualaikum. 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 Amit mbah, putumu nderek langkung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amit sewu nggih mbah. Seperti inilah Masjid Atap Langit dari Padepokan Sedepok, tempat pertapaan di Gunung Wilis, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Assalamualaikum.
Oke, dari Masjid Atap Langit di Pertapaan Sedepok, kita mencoba naik lagi menuju ke atas. Kira-kira di atas ada apa? Yuk kita coba explore Pertapaan Sedepok. Ternyata di atas ini ada gubuk kecil yang menyendiri. Nah, coba kita lihat. Sayang, atapnya sobek ya. Ini seperti ini, longgar. Oke, kita coba naik ke atas lagi. Wah, elevasinya 70 derajat, menukik tajam. Kanan kiri semak-semak ya. Mantap. Gimana Mas Kian? Tahu kayak enak ya firasatnya kalau ke atas sana. Firasatmu nggak enak? Gimana? Ini tapi firasatmu tapi nggak enak yo. Entah bagaimana yo, nggak tahu rasanya piye gitu yo. Ayo. Ya wis, sampai di sini aja yo. Wis, bilang assalamualaikum lah. Assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa. Mohon maaf ini kita harus balik turun ke bawah seperti ini karena nggak tahu ya, firasat saya dan firasat anak saya kok kayak nggak enak gitu. Lebih baik kita turun aja lah sampai di sini, sampai di atasnya sedikit dari puncak Sedepok. Kita balik ke Pertapaan Sedepok untuk memasak. Oke, lanjut. Kondisi saat ini di Padepokan Sedepok Pertapaan ini mendung dan kabut tebal sekali, dan perasaan saya juga kurang enak ini karena tadi setelah menuju ke atas tuh ternyata kok gak enak firasatnya. Akhirnya saya kembali turun ke Pertapaan Sedepok ini. Oke, kita lanjut untuk masak. Ada meja yang kita bisa buat untuk memasak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita posisi sudah ada di Pertapaan Sedepok di daerah Ngliman, Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur. Ini kita nyampe di sini jam 10. Tadi kita sudah mengeksplor Padepokan Sedepok atau pertapaan ini. Lalu kita niatnya mau naik ke atas, ke puncak, di atasnya Sedepok. Namun ya entah apa yang terjadi, saya juga kurang tahu. Ini firasat saya maupun firasatnya anak saya itu kok nggak enak gitu. Jadi entah apa yang menyebabkan hal itu, pokoknya kita kayak ragu-ragu untuk melanjutkan ke puncak Sedepok atau ke atas. Jadi karena mungkin sudah mulai mendung, kabut tebal, juga ya nggak tahu ada faktor apa yang lain ya Mas ya. Gimana menurutmu? Jadi ada sedikit perasaan bagaimana gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin ini adalah lokasi pertapaan ya. Jadi banyak orang yang memanjatkan doa di sini. Nah, bisa jadi ini adalah tempat yang dikeramatkan, sehingga ya
akhirnya karena ada perasaan seperti itu, kita pun memutuskan untuk turun kembali ke pertapaan Sedepok untuk kemudian ya kita akhirnya akan memasak. Mungkin itu. Nah, ini kondisinya mendung, kabut tebal. Ya mudah-mudahan nanti kita turunnya tidak terkena hujan ya. Oke, kita masak-masak dulu. Terima kasih telah menonton video ini hingga tuntas. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, jangan lupa untuk tonton video saya yang lainnya karena akan ada banyak petualangan dan keseruan di sana. Lalu jangan lupa share, subscribe, like, dan komen untuk supaya kalian tetap mengupdate dari video-video saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.